Bismillahirrahmanirrahim. Di sini qala al-muallif hafizahullahu taala ay yakuna lil muslimina qudratun ala izalatihi. Setelah dipastikan perbuatan itu adalah perbuatan kufur, kemudian dia menampakkan perbuatan kufur tersebut. Kemudian perbuatan kufurnya itu tidak bisa digiring ke makna yang lain. Dan yang keempat, sudah ditegakkan hujjah. Maka beranjak yang kelima, pemimpin tersebut bisa dilengsarkan manakala kaum muslimin yang ada di negeri tersebut itu memiliki kekuatan untuk melengsarkan pemimpin tersebut. Fa illam yakun lahum qudrah ala dzalika fala yajibu alaihim ma ya'jizuna anhu. Namun kalau ternyata kaum muslimin yang ada di negeri tersebut yang pemimpinnya sudah fix kafir, mereka tidak punya kekuatan untuk menggulingkan pemimpin yang ada, pemimpin yang telah kafir tadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan kepada hamba-hambanya apa yang mereka tidak mampu melakukannya. Di sini beliau membawakan dalil surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas maksimal kemampuan kalian. Kalau kita tambahkan dalil yang lain, di dalam surah Al-Baqarah, di ayat-ayat yang terakhir, Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa dengan apa-apa yang di luar batasan kemampuannya. Maka tidak boleh konyol. Kalau pemimpin punya kekuatan besar, dia punya kekuatan militer yang kuat, persenjataan yang lengkap, ya, luar biasa. Rakyat, kaum muslimin ingin menggulingkan pemimpin tersebut, namun tidak memiliki modal apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Pemimpinnya punya tank, jet tempur, punya segala persenjataan. Kaum muslimin yang akan menggulingkan hanya bermodalkan toa, hanya bermodalkan ketapel atau apalah senjata-senjata yang konyol untuk melawan pemimpin yang kuat. Ini tidak diwajibkan atau bahkan diharamkan memaksakan diri untuk menggulingkan penguasa kafir tersebut. Dan kita baca lebih lanjut di sini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ini bagi yang memiliki power, bagi yang memiliki kekuatan. Ketika pemimpin melakukan kekufuran, maka rakyat tidak punya power. Kalau tidak punya power untuk melengsarkan pemimpin tersebut, maka tingkatan bawahnya, yaitu dengan lisan. Kalau ternyata tidak bisa dengan lisan, yaitu dengan hati. Dia sama sekali tidak support, tidak setuju dengan perbuatan kufur yang dilakukan pemimpin atau ucapan kufur yang diucapkan oleh pemimpin, dia tidak support sama sekali. Ya, ini sikap seorang mukmin. Jangan terus nggak punya power, nggak punya kekuatan, memaksakan diri. Nah, ini konyol namanya. Tidak sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau yang memberontak itu hanya segelintir orang, hanya beberapa person-person orang, atau hanya beberapa kelompok saja, yang mereka ini ketika melakukan pemberontakan kepada pemimpin kafir tersebut, bukannya malah mendatangkan kebaikan, justru malah menjadikan kondisi semakin rusak. Sebelum mereka memberontak, ya meskipun pemimpinnya kafir, namun at least mereka masih bisa sholat, mereka masih bisa bekerja, mereka masih bisa tinggal di dalam rumah, anak-anak mereka masih bisa sekolah, meskipun pemimpinnya kafir. Namun ketika segelintir orang ini, mereka memaksakan diri, wis nggak punya kekuatan, jumlahnya sedikit, memaksakan diri untuk menggulingkan pemimpin kafir tersebut, maka kondisinya berubah. Kondisinya berubah menjadi lebih parah. Contoh nyata yang terjadi di zaman sekarang, seperti yang terjadi di negeri Suriah, di mana para ulama telah memvonis pemimpin Suriah, Bashar Assad, itu kafir, karena menganut paham Syiah Nusairiyah, yang memang dikafirkan oleh para ulama. Kemudian seharusnya dia layak untuk dilengsarkan. Namun karena rakyat Suriah masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menggulingkan Bashar Assad,
maka seharusnya ketika itu tidak boleh dilengserkan. Karena ketika Bashar masih berkuasa, setidaknya tadi kita katakan mereka masih bisa sholat di masjid. Mereka masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih bisa tinggal di rumah, masih bisa sekolah, dan lain sebagainya. Meskipun memang kekufuran-kekufurannya ada di negeri tersebut. Namun ketika tadi rakyat memaksakan diri untuk menggulingkan Bashar Assad yang punya kekuatan, didukung oleh negara-negara adidaya, maka lihat bagaimana sekarang yang terjadi. Rakyat-rakyat Suriah kalau ditanya, mungkin mereka akan mengatakan lebih baik kondisi ketika dipimpin oleh Bashar Assad daripada kondisi sekarang. Berapa banyak nyawa-nyawa yang melayang di situ. Berapa banyak kehormatan-kehormatan yang ternodai di situ. Dan berapa banyak kaum muslimin yang tidak lagi memiliki rumah, ya, keluarga mereka mati entah kemana, kondisinya jauh lebih buruk. Ya, inilah bagaimana syariat Islam mengatur supaya kehidupan manusia itu benar-benar berjalan dengan nyaman, ibadah bisa terlaksana kepada Allah apabila manusia melaksanakan tuntunan-tuntunan dalil yang ada. Tidak bergerak dengan hawa nafsu. Tidak melakukan sesuatu dengan gegabah. Hanya modal semangat, modal pekikan takbir, siap, takbir, Allahu Akbar. Enggak. Tapi semua dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Maka kata beliau, kalau kondisi seperti itu, rakyat tidak memiliki kekuatan, namun memaksakan diri, ini tidak akan memperbaiki, justru merusak. Maka nggak boleh memberontak, meskipun pemimpinnya kafir.